Halo, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Bidantri, dan hari ini saya ingin sekali, sebenarnya bukan ingin ya guys. Ada yang request tentang penggunaan jarum untuk suntik ya. Jadi dan permintaannya itu sebenarnya sudah cukup lama ya, sekitar 2 mingguan. Tapi karena kesibukan, mohon maaf sekali, mungkin saya baru bisa bikin vlognya hari ini begitu, dan mudah-mudahan nanti cukup benar ya. Jadi ini sebenarnya adalah jarum dan suntikan yang kita pakai di Puskesmas Sungai Merdeka. Saya biasa menggunakan ini, yang paling sering ini ya guys ya, sudah tahu ya, jarum suntik KB. Ini yang paling sering bingit gitu. Nah, nanti kita bahas satu-satu. Nah, yang ini saya gunakan hanya ketika saya posyandu saja. Ini biasanya untuk imunisasi ya. Ini jarang saya, karena di dalam 1 bulan saya hanya mendapatkan 1 kali periode, 1 hari dalam 1 bulan, cuman 1 hari untuk memberikan layanan pemberian imunisasi, kecuali suntik TT ya guys. Suntik TT itu asal ada pasiennya saya melakukannya. Nah, itu pun sekitar tanggal 25. Sisanya saya nggak ada tugas untuk pelayanan imunisasi. Sekitar tanggal 20, bukan 25 untuk imunisasi. Nah, ini yang lebih jarang lagi. Ini adalah jarum suntik untuk BCG. Ini jarang sekali saya menggunakannya, hampir tidak pernah gitu. Nah, ini aplusing. Ini saya menggunakannya hampir sama dengan ini. Maksudnya ya cuman 1 bulan sekali untuk aplusing obat, seperti penggunaan BCG yang jarang ya, saya bilang seperti pemberian campak kan obatnya harus diaplus ya guys. Kita bahas satu-satu dulu guys. Yang untuk jarum suntik KB 3 bulan, karena ini di puskesmas, kita menggunakan semuanya ini standar ya. Ini memang ya produk-produk yang dipakai dari dropnya dari pemerintah ya guys ya. Ini dari BKKBN, bisa dilihat didekatkan sini Mbak. Nah, ini BKKBN. Setiap kali membuka label perhatikan tanggal expire-nya ya guys ya. Ini penting banget expire ini, karena ini akan mempengaruhi. Di sini biasanya ada pelumasnya, atau obat ininya sudah tidak berfungsi lagi, jadi malah akan menimbulkan infeksi kalau tetap digunakan. Ini kita lihat tanggal produksinya Agustus 2016 mungkin ya. Terus ini expire-nya Agustus 2021. Benar? Terus kita lihat ini jenis jarumnya ya guys ya. Ini jarumnya 23G kali 1,5 inci. Inci itu adalah lingkaran ininya ya, lingkaran jarumnya ya. 23G ini adalah panjang jarumnya ya. Kita coba buka. Biasanya kalau ini pasti ada tempat bukanya ya guys ya. Ya, ini kebetulan di sini sudah kelihatan ada tulisannya open di sini. Opening. Ada tulisannya open di sini. Ini tulisannya apa? Oh, bukan open guys. Buka di sini ya. Nah, ini karena memang ada tempat-tempat bukanya, ini mudah. Nah, ini sudah kelihatan ini. Kelihatan, kita boleh buka. Zreng. Nih. Nah, ini 3 cc ya guysnya, 3 mili. Sampai di sini 3 mili. Berarti ini bisa lebih dari 3 mili. Hanya saja ini tidak dibuat milinya di sini. Ini produk dari mana ya ini? Kelihatankah ini? Produknya PT Dirjek Indonesia. Kurang jelas. Oke, kita mau ukur dulu berapa senti sih perbedaannya gitu. Oh, kita nanti untuk jarumnya kita lihat nanti ya. Sekarang kita ini yang sudah dibuka ya, jarum suntik KB 3 bulan. Sekarang ini adalah jarum untuk imunisasi TT, tetanus toksoid. Selain itu juga untuk DPT combo, DPT hip, terus campak juga pakai ini ya. Campak sama tanggal expire-nya, bukanya ada di sini. Ini expire-nya kita bisa lihat 2023 bulan 4
2023. Oke. Nah, terus with needle 0,5 mili, ini didesain untuk setengah cc aja atau 0,5 mili. Nah, kita lihat jarumnya panjangnya berapa ya. Ini di sini tertulis jarumnya. Oh, ini tulisannya sangat kecil sekali di sini ya guys ya. Ntar dulu. 23G kali 1 inci ya. Lubangnya lebih kecil lagi. Tadi di sini juga 23G, nanti kita lihat apakah panjangnya ini sama ya. Karena tadi ini 23G juga ya. Nah, ini 23G tapi kali 1,5 inci, jadi lubangnya lebih besar. Menurut saya lubangnya ya itu. Nah, terus bukanya di sini ya, guys. Seperti tadi. Nah, ini open. Nah, buka di sini. Sama. Kita buka ya, guys ya. Kita buka satu per satu. Aduh, ini agak sulit sedikit. Oke. Ya. Nah, di sini. Terus ini adalah untuk suntik BCG. Suntik BCG, kita lihat panjangnya, expire-nya masih 2024. Sangat kecil ya, kelihatan? Oh, lumayan. 24. Terus berapa inci ininya? Kita perhatikan dulu di mana ini tulisannya. Nah, ini 27G. 27G, incinya kecil ya. Ini 27G, incinya cuma setengah inci ya, guys. Lebih kecil lagi incinya itu, milimeter lubangnya itu, ya. Kita ini mereknya Stera, beda-beda ya guys ya, karena memang yang ngedrop juga beda-beda. Ini Stera, ini Skita, ini dari BKKBN. Stera, kita buka ya. Kayaknya ini produk beli deh kalau Stera ini. Oke, kita opennya di mana? Oh, opennya di sini bener. Nah, kita buka. Aduh, kok ini anu ya guys ya, agak sulit gitu. Sabar ya. Nah, ini akhirnya aku menemukan selahnya. Kita buka ya guys. Nah, oh ada mereknya di sini Stera. Terus ini yang 5cc. Yang 5cc ini biasanya hanya untuk A+, jadi untuk ngambil cairan pengencernya dari untuk campak ya, pengencer campak atau BCG, kemudian diapluskan ke serbuknya BCG atau campak. Kita buka seperti biasa. Ini produk dari Skifa juga. Skifa sama dengan ini ya, Skifa ya. Ini biasanya dropannya dari sama-sama dari imunisasi. Nah, ini tanggal expire-nya kita bisa lihat tanggal 2 2022, masih tahun depan. Terus produknya 2017. Ini jarumnya kita perhatikan, ini 22G, lebih besar ya. Jadi angkanya itu jarum, kalau angkanya lebih besar berarti dia jarumnya lebih kecil, tapi kalau angkanya lebih kecil berarti jarumnya lebih besar, panjangnya lebih panjang ya. 22G kali 1,5. Nah, 1,5 berarti sama ya dengan yang suntik KBB BKKBN tadi, tapi kita lihat apakah ini sama. 1,5. Oke. Kali, tapi ada perkaliannya ya, ini 7 kali 3B milimeter. Oke, kita buka ini, buka di sini ya guys. Nah, lihat ya, kita urutkan ya guys ya. Kita mau ukur jarumnya, panjang jarumnya ya. Kalau produk dari yang ini, yang perusahaan, biasanya kita bisa ganti needle-nya. Ini kita lihat ada spiralnya di sini ya, spiral pengunci jarum. Nih. Nah, nggak bisa lagi. Tapi kalau yang biasanya kita pakai untuk yang kayak BKKBN ini benar-benar nggak ada spiral jarumnya di dalamnya. Jadi kita kalau buka ini benar-benar sulit, nggak bisa. Ini. Tapi yang ini agak bisa ya guys. Aduh. Waduh. Oh, nanti kita buka yang satunya ini. Ini memang disposable, hanya sekali pakai, nggak bisa lagi. Ini, nah ini bisa, yang ini bisa dibuka. Kita ininya, karena ininya beda ya guys. Ini nguncinya kan di dalam nih, ini juga nguncinya di dalam ini. Ini pengunciannya hanya penyambung, jadi ini kadang-kadang bisa kita buka.
Nah, kita bisa ganti jarumnya yang ini ya. Oke, kita lihat sentimeternya berapa senti ini. Nah, ini bisa berkali-kali dipakai yang ini karena ini rasanya bukan disposable. Tapi nanti kita coba ya, saya belum berani mendorong karena kalau disposable sudah pasti didorong mentok, dia tidak akan bisa ditarik lagi. Oke, kita mulai dari jarum ini, jarum yang untuk suntik KB 3 bulan. Kita lihat berapa senti, apakah kelihatan dari situ Mbak? Kita lihat, kelihatan dari situ. Ini tadi 23G ya guys ya. Nah, ini 3 cm pas ya, benar ya Mbak ya, 3 cm pas. Kemudian kita lihat yang ini untuk jarum imunisasi, apakah 3 cm pas? Tadi sebutannya 23 juga ya. Yang jarum ini sekitar 0,5. Oh ya, nah ini 23G kali 1 inci. Berapa senti kah dia? Nah, saya nggak paham apakah ini karena produk perusahaan ya. Ini nggak sama ya guysnya. Ini 2,5 cm guys, 2,5 cm. Nah, kita lihat yang ini. Kita lihat yang ini berapa senti. Ini 22 ini. Ini 1,2 cm. Ya, benar ya? 1,2 cm. Fokus aja kan? Kelihatan dari situ. Nah, yang ini tadi disebutkan 22 ya. 22 inci. 22G. Ini panjangnya 3, ngaco ini lagi, 3,5 ya guys ya. Nah, panjangnya 3,5. Nah, ini kita perhatikan ujung jarumnya, diameter ujung jarumnya memang beda ya guys ya. Setiap ini beda. Apakah kelihatan di situ Mbak? Bener. Diameternya masing-masing tidak sama ya guysnya. Tapi kita tidak bisa ukur ini, kayaknya hanya bisa diukur dengan kaca pembesar deh. Tapi kayaknya dengan kamera agak kelihatan ya Mbak Pika. Ya. Oke. Kita coba apakah pakai ini bisa. Harusnya pakai yang berdasar hitam ya. Lebih kelihatan sini ya Mbak Pika. Ya. Jarumnya incinya lebih ini ya, diameternya ini yang paling kecil otomatis. Yang jarum ini lebih kecil, agak besar ini lebih besar lagi. Oh, lubangnya. Oh ya, ini lubangnya ini. Yang ini ya. Nah, ini lubangnya ya. Ini lubangnya. Semua sudah, lubangnya sudah terputar. Yang ujung ini belum. Ya, ini benar ya. Kelihatan ya guys ya, lubangnya ya guys ya. Nah, kita lihat apakah ini disposable atau tidak ya. Ini penggantinya KB. Yang jelas ini tadi KB sudah nggak bisa ya guys ya. Sudah, kalau sudah kita narik obat set, kita mentokkan di atas, cek, sudah, ini nggak bisa berfungsi lagi. Kita coba ulang tes, contoh ulang, contoh. Nah, kalau kita narik obat set gitu, coba lihat kan Mbak ini. Nah, ini karetnya untuk penghisap, penarik ini untuk menarik obat. Nah, ini kalau kita narik ke bawah itu sudah bunyi klek gitu ya, klek. Misalnya mentok sampai di sini, maka kita akan dorong mentok set. Nah, plek gitu. Ini nggak bisa ditarik lagi, ini sudah ya, namanya mungkin disposable, sudah dirancang seperti itu ya. Kita tarik ya guys. Patah jadi dua gitu. Oke guys. Nah, kita lihat lagi apakah yang ini juga disposable atau tidak. Disposable atau tidak. Tapi aku itu menggunakan ini bener-bener ya, kalau narik obat itu cepet sedikit aja udara yang masuk. Ini kita coba narik gini, tek. Ya. Oh ya, tadi lupa, ini jangan lupa dilepas, khusus yang jarum imunisasi ininya dilepas, tek gitu. Bisa, ini bisa, tapi sudah tidak bisa untuk menarik obat setahu saya. Jadi obatnya tidak akan masuk kalau misalnya kita tarik.
Ya, segelnya ini tadi tandanya sudah terlepas. Biasanya kalau sudah disuntikan sudah segelnya terlepas dan biasanya sudah tidak bisa untuk narik obat lagi. Harusnya eksperimen ya guys ya. Nah ini yang tidak pernah aku gunakan sama sekali ini ya guys ya. Karena ini memang obat BCG layanannya hanya 1 minggu sekali di puskesmasnya. Gitu, ada di beberapa puskesmas pembantu. Itu pun ini ya, apa namanya? Biasanya yang jauh-jauh, kebetulan saya tugasnya di dekat-dekat sini aja. Nah, ini bisa dipakai berulang, tapi kita sudah otomatis tidak pernah menggunakan secara berulang. Ya, dulu aku pernah menggunakan ini untuk suntik insulin dulu, tapi sekarang insulin kayaknya sekali tembak aja. Nah, sekarang ini guys, nah ini yang membedakan dari obat ini tuh tadi aku belum tunjukkan ya. Ini nah, coba lihat di dalamnya ini ada obat, ada anunya. Di atas karet ini ada kayak apa ya? Kayak bagian yang kalau kita mendorong obatnya itu bakalan akan keluar semua. Ini dia ngikutin bentuknya, dalamnya jarum ini, di dalamnya ini pangkal jarum. Kita lihat apakah dia bisa sekali pakai. Ah, dia bunyi klek juga ini. Oh, ternyata ini disposable juga guys. Saya pikir tadi ini bukan disposable, ternyata ini disposable juga ya. Karena kadang-kadang sih kita menggunakan produk luar yang sebenarnya bisa dipakai berkali-kali, tapi ternyata ini produknya disposable juga ya. Semuanya disposable kecuali yang ini. Tapi ini katanya kemarin itu sebenarnya ada yang produknya langsung disposable, langsung sekali pakai begitu guys. Nih aku kumpulin sampahnya dulu karena ini harus dibuang. Oh ya guys, kalau membuang ini itu tidak boleh dalam kondisi ininya tertutup ya guys. Jadi memang harus kondisinya terpisah. Nggak apa-apa mbak, biar aja. Ini harus kondisinya harus terpisah. Jadi kalau memang buang habis langsung dibuang di tempat sampah medis ya. Kebetulan di sini nggak ada, di ruangan saya aja ada itu. Itu dulu ya teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar mahasiswa bidan. Gitu dulu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bidantri, semoga bermanfaat.